Perkenalkan, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, kerja kelompok, yaitu pengantar algoritma genetika. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya sendiri dengan Paskasius dari Lianotou dengan NIM 146200128 dan rekan saya. Saya Muhammad Hamzah dengan NBI 14622000187. Dan saya Franciscus Agustinus Christian Lacando dengan NIM 14622000121. Dan dengan saya Muhammad Muhyi Al-Ma'ruf Umar Rosyid dengan NBI 14622000113. Dan saya Wahid Firmansyah dengan NBI 146210070. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu apa perbedaan algoritma genetika Pretzel from optimization. Yaitu yang pertama algoritma genetika atau GA yang terinspirasi dari seleksi alam dan evolusi biologis. Yang kedua yaitu Pretzel from optimization atau PSO yang berguna terinspirasi dari perilaku kawanan seperti sekumpulan burung atau ikan. Berikut metode yang lebih efektif adalah menjadi dua, yaitu algoritma genetika dan genetika PSO. Algoritma genetika terdiri atas dua. Yang pertama lebih cocok untuk memiliki masalah ruang pencarian diskrit dan membutuhkan eksplorasi lebih luas. Yang kedua lebih fleksibel dalam menemukan solusi global. Dan untuk genetika PSO sama, terdiri atas dua. Yang pertama lebih baik untuk masalah yang bersifat kontinu karena konversinya lebih cepat dibanding GA. Yang kedua sederhana dalam implementasi karena hanya membutuhkan posisi dan kecepatan. Berikut kelebihan dan keterbatasan metode SC. Kelebihannya terdiri antara tiga, yaitu lebih fleksibel dalam menangani berbagai jenis fungsi dan tujuan. Yang kedua tidak memerlukan informasi turunan fungsi seperti metode optimasi klasik, misalnya graded descent. Yang ketiga dapat menghindar jebakan minimum lokal lebih baik daripada metode deterministik. Keterbatasan terdiri antara tiga, yaitu yang pertama memerlukan lebih banyak interaksi dan evaluasi fungsi sehingga bisa lebih lambat. Yang kedua tidak menjamin solusi optimal, hanya solusi mendekati optimal. Yang ketiga sensitif terhadap parameter yang digunakan seperti ukuran populasi atau kecepatan partikel. Berikut dijelaskan oleh teman saya. Penerapan nyata dari metode EC. Investasi di bidang keuangan. Riset, yaitu dengan pencarian solusi optimal dalam bioinformatika seperti pemodelan protein. Lalu berikutnya optimasi hiperparameter dalam machine learning dan deep learning. Dan terakhir ada perencanaan jaringan komunikasi dan sistem antena. Lanjut. Dalam kasus optimasi fungsi kompleks, metode mana yang lebih efektif? Optimasi fungsi kompleks bisa dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada sifat fungsi yang dioptimalkan.
Berikut beberapa metode yang umum digunakan dan efektivitasnya dalam berbagai kasus. 1. Metode berbasis turunan, gradient descent atau disingkat dengan GD, efektif untuk fungsi yang halus, differentiable, dan convex. Newton and method lebih cepat daripada GD dalam beberapa hal dan kasus karena menggunakan informasi kurvatur motion, tetapi mahal secara komputasi. 3. Conjugate gradient atau disingkat CG lebih efisien dibanding GD untuk masalah besar. Kelebihannya cepat untuk fungsi halus dan memiliki jaminan konvergensi pada fungsi kompleks. Kelemahan kurang efektif untuk fungsi yang tidak halus atau memiliki banyak lokal minima. Lanjut. Nomor 2, metode heuristik dan materialistik, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, genetic algorithm atau GA cocok untuk optimasi global pada fungsi non-convex tetapi lambat. Yang kedua adalah particle swarm optimization atau PSO, lebih cepat dari GA dan sering digunakan dalam optimasi multimodal. Selanjutnya adalah simulat annealing atau SA, atau efektif dalam menghindari jebakan lokal minima. Selanjutnya adalah kelebihannya adalah tidak memerlukan turunan dan bisa bekerja pada fungsi non-linear serta tidak halus. Terus kelemahannya adalah cenderung lebih lambat dibanding metode berbasis turunan. Yang ketiga adalah metode berbasis model, yaitu ada entry metode berbasis model, yaitu yang kedua adalah Bayesian optimization, sangat efektif untuk fungsi mahal seperti tiny hyperparameter dalam deep learning. Yang ketiga adalah Gaussian process atau GP, cocok untuk fungsi yang memiliki noise tinggi. Yang keempat adalah kelebihannya, memerlukan sedikit evaluasi fungsi untuk mendapatkan solusi optimal. Yang kelima adalah kelemahan, tidak selalu efektif untuk dimensi yang sangat tinggi. Lanjut kesimpulan. Sini saya mau melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang kesimpulannya jika fungsi halus dan convex sama dengan gradient atau Bayesian methods, dan jika fungsi tidak halus atau non-convex, heuristik atau meta-heuristic methods. Selanjutnya yaitu jika evaluasi fungsi mahal, yaitu Bayesian optimization. Lanjut. Untuk metode yang lebih efektif adalah ada dua metode, algoritma genetika dan genetik PSO. Algoritma genetika yaitu lebih cocok untuk masalah yang memiliki ruang pencarian diskrit dan membutuhkan eksplorasi lebih luas, lebih fleksibel dalam menemukan solusi global. Untuk genetik PSO lebih baik untuk masalah yang bersifat kontinu atau kelanjutan karena konvergensinya lebih cepat dibanding GA, dan sederhana dalam mengimplementasikan karena hanya membutuhkan posisi dan kecepatan. Apa kelebihan dan keterbatasan dari metode EC dibanding optimasi deterministik? Kelebihan EC dibandingkan optimasi deterministik. 1. Eksplorasi global. EC lebih efektif dalam menemukan solusi global daripada optimasi deterministik yang cenderung terjebak dalam lokal optima. Kedua, cocok untuk fungsi objektif yang kompleks, nonlinear atau tidak terdiferensiasi. Lanjut untuk slide berikutnya. 1. Tidak membutuhkan gradien atau model eksplisit. 2. Tidak seperti metode
seperti gradient descent. EC tidak memerlukan turunan fungsi atau bentuk eksplisit dari fungsi objektif. 3. Bisa digunakan pada permasalahan black box optimization seperti parameter tuning pada jaringan saraf tiruan. 4. Robust terhadap noise dan ketidakpastian. 5. EC dapat menangani fungsi objektif yang noise, diskrit atau dinamis karena bekerja dengan populasi solusi dan tidak bergantung pada satu literasi tertentu. 6. Paralelisasi mudah. 7. Evaluasi individu dalam populasi bisa dilakukan secara paralel meningkatkan efisiensi dalam sistem dengan banyak proses. 8. Dapat digunakan untuk multi objektif optimization. Baik, itu saja. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya.